Saya lupa itu pertemuan ke-11 ya, bukan 10. Iya Pak, 11 Pak. Betul kan materinya ini? Betul Pak, betul. Iya Pak. Oke. Ya, di rekam layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas materi di pertemuan ke-11, yaitu tentang bentuk-bentuk pengamalan tasawuf. Tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Kemudian takhalli, tahalli, dan tajalli. Kemudian ada syariat, hakikat, dan makrifat. Yang terakhir tasawuf tarekat. Kita akan memahami dulu makna dari masing-masing istilah ini. Pertama, tasawuf amali. Tasawuf amali itu adalah tasawuf yang berorientasi pada amalan, seperti zikir, kemudian sholat-sholat tertentu, lalu puasa-puasa tertentu, atau laku tirakat tertentu. Biasanya tasawuf amali itu ada pada dunia tarekat, dalam kelompok-kelompok tarekat. Mereka juga melakukan wirid, zikir, dan seterusnya. Amalan-amalan semacam ini banyak dijumpai di kelompok-kelompok tarekat. Maka dikenal dengan istilah tasawuf amali. Sementara tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada akhlak, pada perbaikan akhlak, tazkiyatun nafs, mensucikan diri dari nafs yang tidak baik menuju pada nafs yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mereka tidak termasuk dalam dunia tarekat tertentu, kelompok-kelompok tarekat, akan tetapi mereka itu mengamalkan ajaran-ajaran tasawuf. Maka istilah ini untuk membuat kelompok ini menjadi sebuah disiplin atau sebuah kelompok tasawuf, maka dikenal dengan istilah tasawuf akhlaki. Sementara tasawuf falsafi adalah tasawuf yang berorientasi pada pengenalan diri terhadap Tuhan, mengenal Tuhan melalui jargon-jargon atau istilah-istilah filsafat. Biasanya kelompok ini menggunakan istilah-istilah filsafat untuk memahami keberadaan Tuhan. Seperti Suhrawardi Al-Maktul misalkan, yang punya teori filsafat iluminasi, atau juga Wahdatul Wujudnya Al-Jili yang kemudian dikembangkan di Indonesia, yang dikenal dengan Syekh Siti Jenar, atau Hamzah Fansuri yang ada di Aceh, atau Abdus Samad Al-Palimbani. Mereka ini luar biasa dalam memahami keberadaan Tuhan, yaitu dengan menafsirkan berbagai persoalan di sekitarnya menggunakan istilah-istilah filsafat yang kadang itu sulit dipahami orang-orang awam. Contoh Wahdatul Wujud misalkan.
kesatuan wujud, atau wujud itu kemudian menyatu. Wujud hamba dengan wujud Tuhan itu menyatu. Sebenarnya pernyataan ini sederhana untuk dipahami bagi dalam dunia filsafat. Ketika kita merasakan sesuatu, misalkan orang itu jatuh cinta misalkan, maka orang itu akan merasa dirinya satu dengan yang dicintainya. Kemanapun dia menghadap, maka yang terlihat di matanya, dalam pikirannya dan perasaannya adalah sesuatu yang dicintainya. Maka seolah-olah satu antara dia dan dicintainya, dengan orang yang dicintainya, atau sesuatu yang dicintainya. Nah, inilah yang dialami oleh Al-Jili. Ketika ia menghadap kemanapun, ba'ain nama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun ia menghadap, maka di situ ada Allah. Dalam gambaran ini kemudian orang mengatakan bahwa dia sudah gila. Mana ada seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia filsafat itu bukan kegilaan, tapi itu sebenarnya untuk mengungkapkan rasa begitu dekatnya dia dengan Tuhannya, seolah-olah menyatu. Nah, istilah ini kemudian dikembangkan dalam dunia filsafat. Filosofinya bahwa dia begitu dekat dengan Tuhannya. Masih banyak lagi persoalan yang berkembang dari tasawuf ini. Lalu ada takhalli sekarang. Tahalli, dan tajalli. Takhalli berasal dari kata khala, artinya menepikan atau menyepikan. Kata khala di sini kalau kita katakan takhalli, maka artinya sedang berupaya untuk menyepikan, membersihkan, menyucikan. Dari apa? Dari segala sesuatu selain Allah. Apapun yang ada di dalam diri seseorang itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah, milik Allah, semuanya Allah. Nah, kalau misalkan orang itu masih ada keduniawian, masih merasa segala sesuatu itu miliknya, masih terpaut dengan harta bendanya, masih terpaut dengan anak, istri, dan seterusnya, maka sesungguhnya orang itu belum selesai pada persoalan takhalli. Nah, kalau sudah selesai pada persoalan takhalli ini, maka orang itu akan masuk ke tahalli. Nah, tahalli itu apa? Tahalli itu mengisi hala. Mengisi dengan apa? Dengan segala sesuatu yang baik, mengisi dengan sesuatu yang suci, yaitu mengisi dengan kepikiran dan perasaannya itu dengan keberadaan Allah. Nah, dengan mengisi hati relungnya yang paling dalam itu dengan keberadaan Allah, maka segala perbuatannya harus terwujud dengan wujud yang nyata sebagaimana yang Allah inginkan. Maka tahalli itu adalah upaya seseorang untuk mengisi hatinya, perasaannya, pikirannya, dan perbuatannya dengan segala sesuatu yang baik. Dan tajalli itu ketika orang sudah selesai pada tahapan tahalli, maka orang itu akan sampai pada titik tajalli. Tajalli itu mewujud menjadi sebuah sikap, perbuatan, perkataan, dan seterusnya, bahwa sesungguhnya dia sudah dekat sekali dengan Allah. Itu. Lalu syariat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu apa? Syariat itu ya jalan. Sunnatullah. Cara.
sumber mata air syariat itu. Maka ini berupa aturan di dalamnya, karena yang namanya syariat itu isinya aturan yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, hakikat itu adalah tujuan dari syariat atau makna terdalam dari syariat. Jadi contohnya misalkan ada orang sholat. Maknanya apa sholat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat itu pada hakikatnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang tidak selesai dalam persoalan keji dan mungkar yang dilakukannya tapi dia tetap sholat, maka sesungguhnya sholatnya itu tidaklah berhasil. Artinya tidak sampai pada hakikat sholat. Nah, kemudian makrifat apa? Nah, makrifat itu ketika seseorang sudah menjalani syariat yang dibarengi dengan hakikat, maka pada akhirnya dia nanti sampai pada titik memahami betul, mengetahui betul atas apa yang dilakukannya itu, sampai pada titik mengetahui keberadaan Tuhan. Dan kalau sudah sampai di situ, maka itulah yang terindah dalam kehidupan orang bertasawuf. Nah, sekarang tasawuf tarekat. Tasawuf tarekat itu seperti apa? Ya, tasawuf yang diwujudkan dalam dunia tarekat atau melalui kelompok-kelompok tarekat tertentu atau mengikuti sebuah tarekat. Nah, tarekat dalam tasawuf tarekat ini seperti apa? Biasanya tasawuf tarekat itu memiliki ciri. Yang pertama, dia ada yang namanya baiat. Baiat itu artinya sumpah janji seorang murid untuk mengikuti gurunya tanpa reserve, tanpa ada pertanyaan. Ini untuk apa? Masa begini ya? Gitu. Nggak ada begitu. Tapi ikuti apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh sang guru, tanpa menggunakan logika-logika apapun. Yang penting adalah tawadhu dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang guru. Ini baiat. Kemudian ada lagi mursyid. Nah, syaratnya ada mursyid. Mursyid itu ya gurunya. Gurunya harus ada. Kalau tidak ada gurunya, nah katanya orang yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Nah, dia harus punya guru. Nah, logikanya sederhana. Bagaimana mungkin orang bisa sampai pada satu titik tanpa ada yang ngajarin? Karena manusia itu pada hakikatnya menirukan dan mampu menirukan dan bisa menemukan sesuatu dengan mudah ketika diberi percontohan. Maka masalan di situ, permisalan atau percontohan. Lalu tasawuf tarekat ini ciri berikutnya adalah ada murid. Ya, murid tentu ada guru, ada murid. Kalau muridnya nggak ada, nggak jadi guru. Kalau gurunya ada tapi muridnya nggak ada, ya nggak bisa jadi guru. Terus sebaliknya, kalau ada gurunya saja nggak ada muridnya, ya nggak bisa juga. Seterusnya begitulah. Lalu setelah murid, di dalamnya ada khanqah atau ribat gitu. Satu tempat untuk menempa seorang murid dalam menempuh jalan kesufian. Ada satu tempat tertentu. Kalau Anda berangkat ke Sidikiyah misalkan di Jombang, Jawa Timur, itu khanqah itu luar biasa besar. Satu tempat yang sangat indah di mana seseorang bisa melupakan duniawinya bersatu dengan Tuhannya melalui bimbingan seorang guru atau seorang mursyid.
Lalu ada kitab ajaran. Nah, ada ya kitab ajaran, bukan kitab seperti Al-Qur'an, tapi maksudnya buku yang menjadi panduan. Nah, kalau ada itu maka itulah sebuah tasawuf tarekat. Sekarang mari kita lihat apa sebenarnya gambaran dari tasawuf tarekat dan pelaksanaan tasawuf itu. Nah, dari mahasiswa begini. Saya membuat gambaran sebuah permisalan seperti ini. Sudah kelihatan ya gambarnya ya? Sudah, Atau Pak, sudah. warna? Oke. Oke. Baik. Sekarang gini. Mana yang syariat? Di sini saya buat panah. Inilah syariat. Syariat itu saya gambarkan seperti sebuah relung yang panjang. Begini. Ya, begini. Sebuah jalan, karena syariat itu artinya jalan. Sebuah jalan di mana seseorang itu akan sampai kepada Tuhannya. Gini. Pada akhirnya nanti dia sampai ke Tuhannya ketika dia berjalan. Nah, inilah syariat. Sifatnya alami. Sifatnya alami. Artinya apa? Seseorang itu akan menjalani syariat seumur hidupnya. Sejauh perjalanan hidupnya. Sejauh perjalanan hidupnya. Itulah syariat. Maka dia harus mengikuti syariat itu. Ibarat namanya syari kan? Syari Ahmad Yani. Syari Adi Sucipto misalkan. Syari itu. Jalan besar di mana semua orang boleh lewat. Semua apapun boleh lewat asalkan mengikuti aturan yang ditetapkan. Tuh, aturan yang ditetapkan. Aturan ditetapkan apa? Ya sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Nggak bisa kalau nggak gitu. Di situ kemudian ada halal, haram, ya, mubah, makruh, dan seterusnya. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini dilarang. Dan orang itu harus menjalankan rukun Islam yang 5 sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Maka itulah yang disebut dengan syariat. Seumur hidupnya dia harus menjalani itu. Tidak boleh terlepas daripada itu. Ya. Dengan cara itu maka dia akan sampai kepada Tuhannya pada akhirnya nanti. Kalau udah meninggal dunia ya pasti sampai kan pada Tuhannya. Nah sekarang bagaimana dengan thariqat? Thariqat itu apa? Nah thariqah itu jalan pintas. Jadi jalan dari sini ke sini. Anggaplah ini perjalanan hidup manusia sampai dia bertemu kembali dengan Tuhannya, yang digambarkan dari awal orang lahir, ya, lahir itu spiritualitasnya menurun, bahkan terjun bebas sampai usia kira-kira kalau ini kita hitung dari sini ke 63 tahun ya, maka kira-kira usia 7, 8, 9, 10 itu turun terus. Kalau kita bagi 2 di sini 30 ya. 31. Maka turun ke sini. Nah, sampai di sini nih biar nggak laju benar dia biasanya ada terjal-terjal. Naik dikit turun, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Naik dikit turun lagi terus begitu. Agak terjal-terjal begitulah. Buktinya apa? Buktinya sederhana. Pada saat remaja-remaja begini kadang-kadang kan anak-anak remaja tuh bagi mahasiswa
Kadang-kadang khusyuk banget sholat tuh, saya pingin sholat banget itu. Apalagi kalau lagi ada masalah, ya Allah, kurang apa saya ini? Perasaan saya udah baik sama dia. Tapi kok tiba-tiba dia meninggalkanku, ya Allah. Apa yang terjadi? Dia berdoa pada Allah khusyuk banget. Artinya apa? Spiritualitasnya itu naik, sedang naik. Tapi kalau lagi nggak ada masalah, turun gitu, nyantai, mau pengen apa, turun lagi, naik lagi, terus begitu. Sampai nanti kira-kira usia 30-an. Kalau udah usia 30-an itu udah mulai landai. Yang pengen sholat, ya mulai sholat gitu. Walaupun kadang-kadang juga lepas. Tapi kalau di rata-rata itu ini sama gitu, setara. Satu hari sholat, satu hari enggak, satu hari sholat, satu hari enggak. Ada juga yang sholat terus ibadah terus, tapi tiba-tiba melakukan kesalahan yang lain gitu ya, dosa yang lain gitu. Nah, nanti kalau udah 35, 40 naik, ya udah mulai naik tuh. Karena orang tuh sudah mulai berpikir dunia ini udah kayak apa gitu. Udah ada banyak masalah, sudah punya anaknya mondok, kasihan gitu, sedih gitu ditinggal mondok. Ada anaknya begini, udah pusing kepala ngurusi anak gitu. Mulai naik, mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Terus ke sini udah makin lama, anak mau menikah dan seterusnya itu. Duit tak ada, terus gitu naik. Sampai di akhir-akhir itu sudah sampai ke sini. Dia sudah mulai bosan hidup di dunia ini. Cucu udah sekian, anak sudah sekian, apalagi yang dicari? Yang dicari apa? Ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Itu gambarannya. Nah, kalau yang namanya tarekat itu berbeda. Tarekat itu kalau misalkan umur 60 tahun tadi, 61 tahun tadi, harus ditempuh dengan tarekat, maka lama sekali untuk yang syariat lama sekali. Tapi untuk tarekat bisa ditempuh dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun misalkan. Dia sudah sampai kepada Tuhannya walaupun belum meninggal dunia. Kalau ini kan meninggal dunia pada akhirnya nanti. Ini belum meninggal dunia tapi dia sudah begitu dekat dengan Tuhannya. Dengan cara bagaimana? Dia melakukan ritual tahalli, tahalli, tajalli. Ya. Tahalli, tajalli. Tadi mengosongkan dari segala sesuatu selain Allah, kemudian mengisinya dengan Allah dan menunjukkan segala sesuatunya itu tergantung pada Allah. Cuma untuk lewat ini nih membutuhkan sebuah keberanian tersendiri. Karena ini bayangkan kalau ini ibarat sebuah tali ya. Ini ibarat sebuah tali yang diikat ke sini. Apa yang bisa dilakukan melalui thariqah ini? Tentu orang itu harus latihan dulu. Latihan berjalan di atas tali. Entah itu pakai tali juga, potongan ikat sana ikat sini kayak orang panjat tebing. Ya. Kayak orang panjat tebing tuh. Mereka latihan dulu, kalau enggak latihan enggak bisa. Dan ada yang memandu. Latihan itu dalam dunia tarekat namanya riyadhah. Dan dia butuh kesungguhan namanya mujahadah. Kalau nggak sungguh-sungguh nih, nggak yakin gitu, macam mana lah, nanti kalau jatuh macam mana, nah gitu, udah nggak bisa. Maka ada riyadhah, latihan dulu, kemudian ada namanya mujahadah. Nah, riyadhah dan mujahadah ini dibimbing oleh seorang mursyid, seorang guru. Tanpa itu, siapa yang bisa nunjukkan jalan dari sini sampai ke sini dengan selamat? Dan siapa juga yang akan
membimbingnya, ngasih tahu, itu ada burung, awas, jangan sampai ini burung lain lagi terbang, misalkan orangnya lagi sedang ada di sini, awas tuh ada burung terbang, nanti ketabrak burung, oh itu ada kapal, ada pesawat lewat, awas, ayo mundur dikit, misalkan. Itu adalah tugasnya mursyid tadi. Nah ini jalan terus ke sini, tentu dengan menggunakan tali yang namanya dalam istilah tarekat namanya baiat. Talinya itu baiat, yang mengikat antara guru dan murid. Tali di sini. Nanti kalaupun jatuh, nanti gurunya tetap megangin sehingga dia tidak terjatuh. Nah, perjalanan panjang ini, ya, dalam dunia tarekat ini penuh tantangan tentu saja untuk sampai kepada Allah dan makrifat kepadanya. Itu butuh tantangan yang luar biasa. Banyak orang tersesat di dalam kasus ini ketika dia berada di tengah. Ketika orang itu berada di tengah, maka ini kan tali, dia turun begini. Nah, turun begini. Nah, ketika dia pas di posisi tengah ini, kadang-kadang dia akan bisa melihat orang-orang yang sedang lewat di sini. Nah, orang sedang lewat secara syariat. Jadi kadang-kadang dia ingin ngasih tahu, woi, di sana ada batu besar, jangan lewat situ. Oh, ada mobil itu kencang sekali itu. Minggir. Nah, karena dia lihat dari atas. Ada banjir mau lewat dari sini. Awas, mundur sedikit. Karena akan ada banjir nanti tahun sekian. Nah, gitu. Dia sudah bisa melihat karena posisinya di atas. Itulah keanehan-keanehan. Nah, ketika orang itu terlena di posisi ini, sementara dia harus naik, ini agak berat. Ini kan udah mulai talinya berusaha naik, akan posisi naik. Maka dalam posisi itu bisa jadi dia tidak sampai ke sini, bahkan terjatuh atau terlena mengambang di udara. Ada orang bilang ada orang gila nih. Ada orang gini dan seterusnya. Mengambang di udara berarti belum sampai ke sana. Kalau dia udah sampai ke sana, sudah selesai, maka kehidupannya itu akan kembali menjalani syariat, ya, menjalani syariat. Walaupun ini juga tetap menjalani syariat, menjalani syariatnya tetap karena dia mengetahui polanya dari sini, terus gitu. Tapi dia berada di atas, tetap berjalan ya. Maka ketika ada syariat tarekat hakikat, orang bilang, bagaimana itu? Ada orang kok meninggalkan hakikat, meninggalkan syariat. Ada orang tasawuf kok meninggalkan tarekat, meninggalkan syariat. Benar enggak? Ya salah. Karena tempat berpijaknya itu syariat. Bergantungnya tetap pada syariat, maka syariat tidak boleh ditinggalkan. Orang hanya menjalani tarik hakikat syariat, tapi dia tidak mengutamakan hakikatnya, ya masalah juga. Jadi ini semuanya berkaitan dan tidak bisa lepas. Pada hakikatnya adalah ketika orang beribadah, baik syariat, tarekat, itu sebenarnya hakikatnya ingin menuju Allah. Beginilah cara orang menjalani tasawuf. Semoga bisa dipahami dan adik-adik sekalian dapat mengambil hikmah dari apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.